Oke, baik. Kali ini nama saya Aji Permadi dari jurusan Supply Chain Management akan menjelaskan mengenai multiregresi. Kita tahu bahwasanya multiregresi adalah suatu metode peramalan di mana independen variabelnya itu lebih dari satu. Nah, di sini terdiri dari beberapa independen variabel, yaitu ada implied Jenner, home, pregnancy test, birth control, feminine hygiene, folic acid, prenatal vitamins, prenatal yoga, body pillow, ginger ale, Seabens, stop buying cigarettes, smoking cessation, stop buying wine, dan maternity clothes. Yang totalnya itu kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, kurang lebih ada 17 data di sini, 17 data independen variabel dan dependent variabelnya adalah pregnant. Jadi di sini adalah kita akan menentukan apakah pelanggan itu hamil atau tidak berdasarkan aktif apa yang dia lakukan dan tempat tinggal dan segala macam independen variabel yang berkaitannya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasanya di dalam pelajaran home dan apartemen atau PO Box ini masih terdapat yang namanya independen variabel, di mana di sini masih dalam bentuk huruf-huruf, yaitu dari A, M, U sama F. Nah, di sini saya membuat suatu data di mana inflasi dari Homepage ini dibuat menjadi independen variabel yang sama seperti lainnya atau dibuat ke dalam bentuk angka. Nah, di sini saya sudah menyiapkan data pada data dummy variabel di sini. Saya sudah ubah data male-nya dan data female, data home sama data apartemennya. Ketika di data yang training data ini bahwa dia itu adalah male, maka dia akan muncul angka 1. Ketika dia female, di bagian kolom female dia akan muncul angka 1 juga sesuai dengan data yang sebelumnya. Kemudian juga kalau misalnya dia di home dan dia akan muncul data 1, kemudian di apartemen yang mau data 1, selain itu dia akan muncul data yang 0. Seperti ini saya ubah, yang kemudian ini akan menjadi independen variabelnya. Dan ini adalah yang pregnant, itu akan menjadi dependent variabelnya. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan adalah tentang non-multiregresi. Bagaimana sih cara mengerjakan non-multiregresi ini? Oke, kita langsung lanjut aja ke slide berikutnya. Nah, dapat kita lihat non-multiregresi ini, yaitu kami membuat suatu data atau suatu di mana intercept-nya itu dianggap semuanya satu. Pada non-multiregresi ini, intercept-nya itu dianggap satu semua. Sehingga dapat kita lihat, nah di sini data dari data 17 yang sebelumnya yang ada itu saya memilih akhirnya didapatkan 16 data variabel yang saya pilih. Yang pertama itu male, female, pregnancy test, birth control, feminine hygiene, folic acid, prenatal vitamins, prenatal yoga, body pillow, Seabens, stop buying cigarettes, smoking cessation, stop buying wine, dan maternity clothes. Di mana total ini ada 16 independent variable. Di sini adalah data yang pregnantnya. Nah, di sini ada predicted-nya. Nah, dari data intercept ini dianggap semuanya satu. Nah, predicted ini kenapa bisa satu? Nah, di sini saya sudah membuat persamaan data non multiregresi. Kita menganggap bahwasanya koefisiennya itu adalah 0. Jadi semua koefisien yang ada di sini dianggap 0 dengan intercept-nya adalah 1. Jadi ketika kita akan melakukan predicted itu adalah untuk melakukan itu sum product, yaitu sum product dari semua data independent variable dikalikan dengan yang di atas, di mana semua datanya itu adalah kosong kecuali interceptnya 1, sehingga predictednya menghasilkan angka 1 di sini. Nah, errornya berapa? Errornya adalah 0 dan square errornya adalah semuanya adalah 0. Nah, kita periksa. Nah, kami melakukan perhitungan juga untuk sum square error ataupun jumlah dari square error itu ada berapa. Di sini menunjukkan angkanya itu ada data 1440. Nah, kemudian di total sum square-nya juga menunjukkan data. Nah, total sum square ini didapatkan dengan cara mencari simpangan dari rumus Debsky, yaitu simpangan dari square error-nya. Kemudian yang selanjutnya adalah ada explain sum square error. Nah, explain sum square error ini adalah pengurangan dari total sum square dikurangi dengan sum square error. Kemudian ada R square. Nah, R square ini sendiri didapatkan dengan cara
ISS ataupun data dari explained sum square error dibagi dengan total sum square sehingga didapatkan datanya minus 2,57142,857. Kemudian observation count adalah jumlah data yang diobservasinya itu pada kali ini ada 2000 data serta model coefficient yang digunakan ada 16 model coefficient. Model coefficient ini apa? Ini adalah independent variabelnya. Kemudian residual degree of freedom itu ada terdiri 1983 di mana data ini didapatkan hasil dari perhitungan observation count dikurangi dengan model coefficient dikurangi dengan 1 sehingga didapatkan untuk residual degree of freedom. Nah, selanjutnya adalah adjusted R square. Adjusted R square ini didapatkan dengan cara seperti ini. Yang pertama adalah 1 dikurangi dengan X5 atau dikurangi dengan R square-nya, kemudian dikali dengan observation count dikurangi 1 dibagi dengan X8 di sini ada residual degree of freedom sehingga didapatkan adjusted R square-nya yaitu sekian. Nah, di sini prediction standar error-nya itu terdiri dari 0,72617246 di mana data ini didapatkan dari residual of freedom sum square error dibagi dengan residual degree of freedom. Nah, itu ada data untuk non multiregresi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menggunakan dengan multiregresi. Masih menggunakan data angka yang sama dengan di pada variabel semuanya yaitu 16 dan dependennya itu yang pregnant. Mari kita periksa. Nah, ini adalah total yang didapatkan dari dengan menggunakan metode multiregresi. Nah, dari sini bisa ketahuan koefisien standar error t-stat sama dengan p-value-nya. Nah, oke. Baik. Saya akan menjelaskan bagaimana cara mendapatkan data ini. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah biasanya saya menggunakan data analisis. Jadi, kita tinggal klik bagian data, kemudian pilih dari data analisis. Tunggu sebentar. Nah, di sini kalian akan diminta metode apa yang akan kalian gunakan. Di sini ada sampling, ada regresi, ada random number, dan lain-lain. Nah, di sini saya akan memilih regresi. Kenapa? Karena kita menggunakan regresi. Kemudian klik OK. Nah, ini adalah input Y range. Y range ini adalah sebagai data dependent variable. Kalian input semua data yang pregnant. Kalian input semua data yang pregnant di sini. Nah, diinput semua sampai bawah, dimasukin. Kemudian juga kalian juga masukkan untuk data X range-nya itu yaitu dari data independen dari male sampai ke maternity clothes. Diinput semuanya, kemudian juga output range-nya kalian pilih. Kebetulan di sini saya output range-nya itu kemarin saya pilih di sini. Dia di output range-nya itu saya declare output range-nya. Saya pilih di sini. Oke. Setelah itu kalian klik OK, maka hasil peramalan atau hasil regresinya itu akan muncul. Sehingga di depan data yaitu multiple R-nya sekian, R square-nya sekian, adjusted R standar error dan observation juga sekian. Ada 2000. Nah, di sini ada beberapa data. Kemudian di sini saya akan melakukan copy ke atas ke sini. Nah, di sini ada male, female, frequency-test, dan lain-lain sebagai independent variable. Di sini sebagai koefisien standar t-stat dan p-value-nya. Nah, kalian tinggal langsung copy paste aja dari koefisien ini, itu dapatnya itu dari sini. Nah, dari sini, dari male ini di drag, kemudian kita copy samping ke sini. Begitu juga dengan koefisien standar t-stat dan p-value sehingga didapatkan hasil yang seperti ini. Nah, dengan menggunakan data multiregresi didapatkan standar R-nya itu 222,0,5 sekian, total sum score-nya 403,2, explained sum score-nya itu sekitar 121,143. Nah, kita akan bandingin nih, R square-nya ini hanya 0,449264285. Nah, kita akan bandingin dengan non multiregresinya yang tadi.
di sini di multi regresi sum square error jumlah data yang mungkin errornya itu ada sebanyak 1440. Sementara di multi regresi hanya terdapat 222,056. Kemudian kita bisa lihat juga dari R square di sini adalah dapatnya 0,4, sementara di non multi regresi dapatnya minus 2,60. Artinya di sini data dengan muatan multi regresi ini lebih akurat daripada dengan menggunakan non multi regresi. Nah, untuk perhitungan semuanya, untuk perhitungan hal ini dengan multi regresi, semua dari R square observation point-nya sudah terdapat perhitungannya. Yang pertama akan saya tunjukkan. Nah, di sini angka 403,2 ini merupakan total sum square, kemudian 222 ini merupakan standar square error-nya ada berapa, kemudian ini adalah explain sum square-nya. Nah, di sini sudah disertai sama p-value. Kemudian ada signifikan F juga. Begitu untuk data yang menggunakan multi regresi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai data dengan menggunakan solver. Nah, di sini sebetulnya antara menggunakan data solver dan data analisis. Nah, di sini kita menggunakan aplikasi yang namanya solver. Nah, bagaimana sih dengan menggunakan solver ini atau berapa sih angka yang akan didapatkan selanjutnya? Oke, selanjutnya kita tinggal ketik ke data, kemudian masukkan di solver. Nah, di sini adalah fungsi tujuannya. Saya mengambil fungsi tujuannya adalah standar square error di sini. Kemudian juga yang selanjutnya changing variabelnya yaitu changing variable adalah koefisiennya ini yang saya pilih sampai dengan interceptnya sampai sini. Kemudian juga untuk subject the content-nya adalah di mana data yang changing variable ini harus kurang dari sama dengan 1, sama data yang changing variable ini harus lebih dari sama dengan min 1. Kemudian pilih evaluation, kemudian pilih solve. Maka secara otomatis solver akan memberikan data-data berupa koefisien yang ada di sini, yang tadinya kosong ini akan muncul koefisien-koefisiennya, sehingga muncul data yang seperti ini. Kemudian bagaimana sih cara menghitung standar error, t-stat, sama p-value untuk menggunakan data yang menggunakan solver? Nah, caranya itu adalah yang pertama kita harus menggunakan suatu data yang baru lagi, mmode. Nah, di sini kita akan melakukan perkalian seperti matriks. Awalnya datanya itu terdiri dari 17 sampai data intercept dikali dengan 2000. Nah, sekarang datanya itu akan dibuat menjadi 17 dikali dengan 17 sehingga data hasilnya seperti ini. Untuk rumusnya sendiri yaitu yang pertama menggunakan mmode, kemudian transpose dari si sheet yang solver ini, kemudian pilih dari B12 sampai dengan R2011, yaitu semuanya di drag sampai dengan intercept sampai bawah, kemudian juga dikali dengan drag yang sama, di sini B12 sama R2011, artinya di drag lagi dari si mail sampai interceptnya itu yang di solvernya, sehingga didapatkanlah data dari mmode ini masing-masingnya itu 401, 0, 1, 170. Tujuannya apa menggunakan ini adalah kita mau mencari yang namanya standar error, t-stat, sama p-value-nya. Yang pertama kita cari standar error-nya. Karena ini menggunakan solver tidak secara otomatis, maka kita harus melakukan secara manual. Nah, setelah dilakukan mmode, kemudian kita harus melakukan inverse untuk masing-masing data tersebut. Bagaimana cara melakukan inverse? Kalian tinggal ketikkan sama dengan minverse B4, minverse dari ini di drag sama dengan minverse di drag sampai bawah sampai sini, kemudian juga ke minverse, setelah itu klik F2, Ctrl Shift Enter, maka semua datanya itu akan masuk secara otomatis. Nah, kemudian bagaimana sih setelah didapatkan inverse sama mmode dari sini, terus datanya dijadikan untuk apa? Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan suatu perhitungan data dengan menggunakan untuk perhitungan standar errornya yang mau kita cari. Nah, caranya itu kayak gimana? Yang pertama adalah untuk menghitung standar error, di sini sudah ada inverse, di mana, nah, di sini ini adalah perhitungan dari sebentar. Yang ini, nah cara menghitung ini adalah
klik ke sheet solver, kemudian pilih yang prediction standard error. Nah, prediction standard errornya akan dikali dengan akar dari yang ini yang kita pilih, yaitu MMO, yaitu akar dari B24 sampai dengan B40. Kemudian karena saya memakai indeksnya 1, indeks di sini mencerminkan bahwasanya ini kemudian di indeks yaitu yang dikalikan dengan yang ke satu ini. Kemudian begitu juga yang kedua, indeks yang kedua maka dikalikan dengan yang kedua yang di sini. Kemudian begitu juga yang ketiga. Yang ketiga, kemudian kita pilih indeksnya juga sesuai dengan yang ke 3, 1, 2, 3 di sini. Jadi nanti akan terlihat seperti tangga ke bawah. Seperti itu untuk data mode-nya, sehingga didapatkanlah hasilnya 0,2354, dan ini merupakan hasil dari standar error dengan menggunakan solver. Yuk kita periksa. Nah, tinggal kalian copy kemudian masukkan datanya itu ke standar error ini. Dapatlah datanya, angka-angkanya. Nah, gimana cara ngitung t-stat? Nah, t-stat ini dihitung dengan menghitung nilai absolut, yaitu dari koefisien dibagi dengan standar errornya. Kemudian p-value itu kayak gimana? Menggunakan TDIS. TDIS yaitu di sini terdiri dari B4, yaitu t-stat, kemudian juga titik koma, selanjutnya adalah residual, kemudian titik koma 22 ini sebagai variabelnya aja sih sebetulnya. Jadi kalian langsung aja ketik 2 itu. Nah, begitu penjelasan menggunakan, tadi sudah ada penjelasan mengenai non-multiregresi, multiregression sama solver. Nah, selanjutnya bagaimana sih hasil dari kesimpulannya? Oke, kita akan langsung ke kesimpulan di sini. Sebentar. Nah, di sini kita akan klik kesimpulannya. Nah, ini adalah data-data yang sudah didapatkan berdasarkan data perbandingannya. Yang pertama adalah di sini terdiri dari nilai minimum dan nilai maksimum. Maksudnya itu dari standar error yang terkecil di sini didapatkan oleh multiregresi, kemudian standar error yang paling besar didapatkan dengan non multiregresi. Nah, perhatikan untuk data menggunakan multiregresi itu data Arnasdiel solver, data ini tidak terlalu berbeda jauh, di mana dengan data multiregresi didapatkan standar error square error itu 222, sementara menggunakan solver itu 223. Begitu juga dengan explain sum square error-nya. Di sini 181 sebenarnya 179. Jadi perbedaan antara multiregresi sama solver ini sangat tipis. Nah, terus bagaimana dengan multiregresi? Non multiregresi berbeda jauh hasilnya. Nah, di sini menunjukkan apa sih yang dihasilkan dari kesimpulan ini. Oke, kita lanjut aja ke sini. Nah, yang pertama, berdasarkan kesimpulan dari 3 perhitungan yang sudah dilakukan dalam metode multiregresi, solver dan multiregresi, maka didapatkan kesimpulan bahwa nilai square error terkecil yaitu dengan multiregresi, solver dan multiregresi. Jadi yang terkecilnya itu adalah multiregresi, kemudian solver dan multiregresi. Nah, apa sih tandanya hal tersebut? Hal tersebut menunjukkan bahwasanya semakin tinggi nilai square error suatu metode, maka semakin tinggi pula tingkat kesalahannya berdasarkan Nah, berdasarkan hasil perhitungan, maka menggunakan metode multiregresi menjadi salah satu alternatif yang terbaik dari kedua metode solver dan non multiregresi. Nah, kemudian ada yang menunjukkan R-square. Tadi kan ada R-square-nya. Apa itu R-square? R-square paling besar ditujukan oleh metode multiregresi. Menunjukkan apa? Semakin besar R-square, maka tingkat error suatu metode itu semakin kecil. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan menggunakan metode multiregresi, maka dapat melakukan perhitungan regresi yang baik. Kemudian ada yang disebutkan adjusted R-square. Nah, di sini adjusted R-square, kita didapatkan hasil bahwasanya nilai maksimum adjusted R-square itu didapatkan oleh multiregresi, sementara nilai minimum didapatkan oleh non multiregresi, di mana perbandingan antara multiregresi dengan solver ini tidak berbeda jauh di adjusted R-square multiregresi 0,444, sementara di solver itu 0,4420. Perbedaannya hanya sebatas 0,00 sekian. Nah, apa sih tandanya adjusted R-square? Adjusted R-square yang terbesar ditujukan oleh multiregresi. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin besar nilainya, maka semakin bagus perhitungannya sehingga terjadi kesalahan atau error itu sangat kecil. Nah, semakin kecil nilai prediksi standar error, maka semakin kecil pula metode tersebut memiliki nilai error. Nilai standar error terkecil ditunjukkan oleh metode multiple regresi. Lagi-lagi nilai standar errornya itu prediksi standar error ditunjukkan oleh multi regresi. Selanjutnya adalah berdasarkan data hasil perhitungan, perbedaan perhitungan data dengan menggunakan metode multiple regresi maupun solver tidak jauh berbeda. Nilai angka keduanya hampir sama-sama mendekati. Namun dari seluruh metode multiregresi dengan data analisis menjadi data yang terbaik
dari kedua metode lainnya. Sebetulnya pemilihan antara metode apa sih yang terbaik, multiregresi dan solver juga sebetulnya sama-sama yang terbaik. Tetapi yang lebih bagus adalah dengan menggunakan multiregresi, walaupun perbedaannya itu sangat tipis sekali, hanya 0,00 sekian perbedaannya. Nah, sementara untuk non multiregresi ini tidak disarankan. Kenapa? Karena dia menghasilkan suatu tingkat errornya juga mencapai 1440. Sementara kemudian juga tingkat R-square-nya juga mencapai minus 0,571. Maka ini kayak tingkat errornya itu kan malah makin nggak mungkin, malah makin apa ya namanya itu, malah tingkat kesalahannya malah makin besar dengan menggunakan multiregresi ini. Datanya aja minus R-square-nya. Kemudian untuk adjust R-square juga sama minus. Kemudian prediction standard error-nya juga lebih bagus untuk yang 0,1 dan 0,3 ini. Sementara dengan multiregresi mencapai 0,7. Baik, sekian penjelasan dari saya dan terima kasih.